Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. Seperti biasa, kita belajar bareng lagi di Res Area 89 ini adalah wahana untuk kita jeda sesaat, wahana untuk kita sebentar, saya ulang-ulang ya, mengizinkan untuk istirahat gitu. Karena kalau kita tidak memilih untuk istirahat, kita akan terjebak dalam perputaran overthinking, stres, depresi, anxiety, ke masa depan, ke masa lalu, dan hanya kita yang bisa mempersiapkan diri kita untuk istirahat. Jadi banyak orang hari ini susah beristirahat karena memang tidak mengizinkan dirinya istirahat. Nah, harapannya adalah rest area tempat untuk bagaimana kita dengan nyaman, kita datang ke sini dengan tidak ada kepentingan, kita membuka diri karena di sini semua murid yang mau belajar bertumbuh. Jadi semoga ini menjadi ruang buat teman-teman siapapun yang mau join, yang di dalamnya adalah orang yang memilih untuk beristirahat sejenak dari semua kekeosan-kekeosan yang terjadi, karena semua konteks yang namanya kebahagiaan atau ketenangan itu adalah pilihanmu sendiri. Hari ini kita akan sedikit bahas dari beberapa case ya, yang mungkin ini saya rangkum kemarin untuk salah satu bahan presentasi sih sebenarnya, cuman kayaknya menarik deh kalau kita bicara ini ya, maksudnya saya mencoba untuk membuat ini lebih mudah gitu ya, tapi topik besar kita adalah kita akan berbicara tentang perceraian, Kang. Jadi ya ini menarik ya, karena kalau kita ngelihat semua rata-rata case yang naik ke rest area kan ujung-ujungnya suami saya, bener nggak, Kang? Betul. Iya. Betul. Dan Itu banyak sekali, hampir 70-80% lah, mayoritas orang bertanya itu, suami saya kenapa gitu. Kenapa suami saya begini? Nah, jadi maksudnya kita melihat kondisi ini tuh bukan sesuatu yang tabu lagi gitu, Kang. Oke. Bukan sesuatu yang tabu, dan kan ada namanya stigma gitu ya. Stigma tuh adalah orang sudah melihat segala sesuatu yang buruk gitu. Misalkan janda, Kang. Ya, betul. Ini saya ke tengah dulu, nanti ke belakang, ke depan, nanti kita pokoknya santai lah gitu ya. Dan Kang Anjrit boleh di tengah-tengah mau jump in untuk ngobrol di mananya boleh gitu ya. Karena saya rasa ini sesuatu hal yang perlu dinormalisasi dalam tanda petik untuk diobrolin gitu loh, Kang. Oh, betul. Betul banget, Iya. banget. Iya, gini. Stigma tentang janda ya. Contoh. Dari perjalanan kelam panjang patriarki manusia, bahwa perempuan itu dijadikan makhluk sekunder itu kan lama, Kang. Jadi makhluk sekunder itu artinya apa? Jadi hubungan laki-laki sama perempuan dulu tuh bukan konteksnya setara, tetapi subordinat namanya gitu, Kang. Jadi laki-laki selalu di atas, perempuan selalu di bawah. Laki-laki selalu superior, perempuan pasti selalu di bawahnya gitu. Oke, ini dari dulu ya. Sehingga kalau boleh pakai bahasa yang agak lebih lebay, ini ada dalam genetik DNA kita bahwa perempuan itu selalu di bawah laki-laki aja. Intinya gitu, Kang. Betul. Makanya kalau kita ngelihat ajaran Islam yang masuk pada Arab pada saat itu, salah satu misi besar Nabi Muhammad kan sebetulnya mengangkat derajat perempuan gitu. Oke. Sehingga dalam bahasa Quran itu disebut zawaj. Zawaj itu artinya berpasangan, Kang. Oke, berpasangan ya. Kalau berpasangan kan berarti hubungannya bukan bukan vertikal gini nih. Betul. Tapi horizontal gitu. Betul. Tapi kan mindset sekarang laki-laki selalu jadi pemimpin, laki-laki selalu memiliki kekuatan, laki-laki selalu memegang kontrol gitu. Benar. Makanya lihat deh, Kang. Stigma janda dan duda, kalau janda tuh kayak yang ya gitu, tapi kalau duda ya udah aja sih gitu. Oh, kalau duda justru keren, Nah, aneh ya. stigmanya gini, Kang, duda keren, janda gatal gitu. Nah, benar, janda Iya. gatal. Iya, stigma kan? Ya. Aneh ya. Aneh. Iya, sebenarnya kalau kita ngerti ini jadi nggak aneh sih sebenarnya. Oke. Nah, contoh sederhana gitu ya. Seorang janda yang dideketin cowok, meskipun jandanya nggak mau, tapi cowoknya ngedeketin terus, yang banyak disalahin pasti jandanya, Kang. Oh, bener banget. Rata-rata. Benar ya. Jadi udah ada satu stigma bahwa janda itu adalah nggak baik, janda itu apa dan lain. Makanya salah satu ketakutan kenapa perempuan mau speak up, karena takut masuk ke dalam wilayah stigma itu gitu. Oke. Wah, mantap ini. Gitu, Kang. Jadi kita akan bahas gara-gara stigma, gara-gara tradisi dulu ya. Gara-gara tradisi, semuanya gara-gara tradisi nih. ya stigma lah. Dan ini tidak terjadi pada
masyarakat Arab di India begitu, di Kamerun, di Indonesia termasuk gitu. Maksudnya kita ngelihat dulu dalam konteks yang namanya historical yang terjadi dalam era yang namanya patriarki. Gini, buat teman-teman yang tidak familiar dengan patriarki, patriarki itu artinya adalah laki-laki pokoknya lebih tinggi dari perempuan, gitu kira-kira kan? Oh, patriarki, oke. Patriarkal namanya. Jadi balik lagi ya, kalau dalam pandangannya Quran gitu kan, kata kalimatnya kan selalu yang terbaik itu takwa, Kang. Oke. Jadi sorry nih ya, janda yang takwa akan lebih baik daripada yang berpasangan tapi nggak takwa, itu Kang intinya, Kang. Keren. Nah, Benar. ya, intinya itu gitu. Oke, saya mau mulai dulu dari tengah-tengah. Dari tengah-tengah mungkin ke ujung kanan sedikit. Nah, nanti saya akan mundur ke belakang. Nanti kita balik ke conclusion gitu. Mungkin nggak akan habis satu episode, nggak apa-apa lah ya. Tapi ini seenggaknya kita tahu overview-nya dulu gitu intinya. Gitu overview-nya kita tahu. Oke ya. Nah, kita pakai data nih ya supaya enak ngomongnya, Kang. Jadi saya ngambil dari beberapa sumber, dari Biro Pusat Statistik dari banyak lah. Dan saya ngambil data dari 10 tahun terakhir, Kang, supaya valid gitu ya. Oke. Jadi judul besar kita hari ini adalah Studi Mendalam Perceraian di Indonesia kurun waktu 2014 sampai 2024. Ya, jadi kita ngambil dari data. Soalnya 2025 saya belum dapat data ya, kan baru selesai soalnya kemarin gitu ya. Oke. Angka perceraian di Indonesia menunjukkan tren meningkat selama 1 dekade terakhir. Meskipun sempat turun pada masa awal pandemi, kira-kira datanya kurang lebih begini. Saya nggak bacain satu-satu, tapi kurang lebih ini yang menarik-menarik gitu ya. Ini untuk bayangan dulu ya teman-teman ya. Kenapa tadi di awal premisnya, kalimat pembukanya adalah meningkat. 2014 kasus perceraian itu terjadi 344.237 kasus. Ya. Jadi hampir 345.000 aja anggap supaya mudah. Di 2024, 10 tahun berikutnya naik sekitar 50 ribuan, jadi sekitar 400 ribuan. Jadi dari 345.000, 350.000 naik jadi 400 ribu. Jadi naik 50 ribu case, Kang. Yang cerai ya? Yang cerai. Makanya Kang Andri waktu bikin VT di kantor agama, ya benar nggak? Ini sampai sekarang ya saya kan bikin itu, itu yang ngantri dari ujung belok perempatan sampai ke ujungnya. Nah ini si tempat percayaannya kan di pertengahan kan? Di pertengahan itu semuanya penuh. Iya. Yang mau cerai penuh. Iya. Jadi sekarang tempat itu berarti kan pengadilan agama ya? Pengadilan agama. Ya pengadilan agama ngantrinya sama dengan ngantri emas di Antam, Kang. Sama ya, pusing di situ. Oke, ini ada yang menarik dari tren nih ya teman-teman ya. Jadi saya baca cepat aja, udahlah ini mah nggak harus ya at least tahu angkanya supaya kita punya pijakan secara angka gitu intinya. 2014 345.000, naik 2015 353.000, naik 2016 365.000, naik di 2017 375.000, naik di 2018 419.000, Kang. Dan di 2019 480.000, puncaknya di situ nanti turun 2019 ke 2020 karena pandemi. Jadi pandemi itu membuat perceraian turun tuh. Bagus ya pandeminya ternyata. Enggak, sebenarnya bukan turunnya gara-gara bagusnya, tapi gara-gara ngantri nggak boleh. Kayaknya kan ngantri kan ini. Oh iya, malas Nah gitu. Jadi gitu. Ya. Padahal memang mau cerai juga sih. Padahal. Jadi mungkin banyak yang terselamatkan perceraian gara-gara virus COVID-19, Kang. Karena malas ngantrinya. Jadi baikan lagi mungkin. Mungkin ya. Ini mah analisa bodoh saya gitu ya. Jadi kadang-kadang kita harus say thanks juga sama COVID karena bisa membuat perceraian nggak jadi. Karena trennya begitu, Kang. Tapi yang menarik 2020 itu turun drastis. Coba kebayang nggak? Dari hampir 500.000 turun ke 300.000, 200.000. Benar, karena pengadilannya mungkin nggak buka. Tapi 2021, Kang, naik lagi hampir 2 kali lipat. Dan 2022 kasus tertinggi dalam 6 tahun naik 15%. 516.000, Kang. Itu tahun 2022. Berarti benar pas COVID itu cuma nunggu doang. Jadi bukan selesai, bukan lebih baik keluarga, cuma nunggu aja. Nunggu aja. Di kapan waktu yang tepat gitu ya. Kapan waktu yang tepat nih saya mau bercerai gitu. Jadi begitu kantornya buka pintu hari pertama, langsung masuk semuanya. Jadi lucu ya, Kang ya.
ada orang kebelet kawin, ada orang kebelet cerai. Ada ternyata ini tuh ya. Benar ya? Oh, anyway, sekali lagi teman-teman, ini kita ngobrol ini nggak melihat dalam konteks baik, buruk, benar, salah, tapi supaya kita terbiasa dengan realitas gitu ya. Oke, kita tahu realita kehidupan ini seperti ini gitu. Oke. Jadi pun siapapun yang pernah mengalami perceraian, sekali lagi ingat, perceraian itu bukan urusan kegagalan, tetapi variasi untuk bertambah dan bertumbuh, itu kira-kira Kang. Wah, keren. Gitu ya. Jadi supaya kita ngelepasin stigma, satu, memang nanti saya pakai satu dalil lah ya, biar kayak pengajian dikit Kang, ada dalilnya. Karena dalam tradisi Islam ada satu statement di dalam sebuah hadis, hadis riwayat Daud, itu dia bilang gini, menarik banget kalimatnya, sangat asik gitu. Kalimatnya gini Kang, sesuatu yang dibenci Allah tapi halal, itu namanya talak. Kan lucu ya, dibenci gimana nih ya? tapi halal. Aduh, Allah membenci, tapi ini halal ya. Nah, gitu. Nah, saya tuh lagi nyari yang lainnya, belum ketemu Kang, yang gitu-gitu Kang. Oh, ya. Siapa tahu ada lagi yang lain dibenci tapi halal gitu, tapi belum nemu. Ada nggak sih yang dibenci halal? Nah, gitu. Nah, nanti kalau Kang Andrit nemuin, kasih tahu ya. Boleh ya. Oke. Sip ya, itu kita ngomongin data angkanya dulu gitu ya, data angkanya dulu. Nah, kesimpulannya disederhanakan, tren yang barusan saya cerita, tren di atas tadi menunjukkan kenaikan rata-rata 3% per tahun sebelum 2019. Jadi, 2019 before, sebelumnya, dan 2019 setelahnya, sebelumnya tuh naik sekitar 3%. Nah, saya kaitkan sedikit Kang, KUA di Indonesia 2019 sebelumnya itu usia 16 boleh menikah, Kang. Ya, usia 16 boleh menikah. Baru after 2019 ke sini dinaikin tingkat orang yang boleh nikah umur 19 dan 19. Oh, sekarang 19. Dulu sebelum 19 laki-laki 19, perempuan 16 boleh nikah. Oh, boleh nikah. Sekarang mah 19. Sekarang 19. Dan itu lama banget Kang untuk meningkatkan ini. Nah, saya rasa salah satu fakta, bukan saya rasa, nanti kita sebutin faktanya ya. Salah satu fakta kenapa ini terjadi karena persiapan yang tidak matang secara psikologis dan emosional. Kebayang nggak anak umur 16 tahun harus mengalami yang namanya pernikahan gitu. Wah, sekarang mah yang udah nenek-nenek aja masih pada labil. Iya, tapi Kang mungkin ini ada nenek-nenek yang belum nyobain nikah sih, tapi nggak apa-apa juga ya. Nggak apa-apa juga sih. Gitu ya. Saya juga nggak tahu sih ya, angka tertinggi usia yang ikut camping itu nenek-nenek Kang ya, aneh banget ya. Itu aneh banget ya. Ya, kita berharap yang datangnya muda-muda, fresh gitu ya. Camping seru. Ini 50 ke atas. 50 ke atas, aduh ya. Gitu. Jadi memang kesulitan panitia camping bukan ngurusin apa-apa, tapi ngurusin umur sih sebenarnya ya kemarin ya. Gitu ya. Intinya. Siapa? Oke. Sip ya, teman-teman ya. Oke, nih. Jadi 2019 kalau saya kaitkan dengan fakta-fakta itu ada apa namanya? Ada signifikansinya sama usia pernikahan gitu. Oke. Nanti saya akan cerita tentang bagaimana pernikahan secara biological, bagaimana pernikahan secara psychological. Dan ujungnya kalau boleh dalam perspektif yang lebih dalam, bagaimana menikah dalam kesadaran gitu, Kang. Sebetulnya itu yang paling penting. Iya, Kang. Jadi memang semua gini, kalau pinjem dalam tradisi, ini saya berada belok-belok kanan kiri nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kita campur adukin. Jadi kalau saya pinjam dalam konteks cinta di tradisi Yunani itu ada 3 level, Kang. Ada yang disebut eros, agape, dan philia namanya. Nah, eros itu disebut cinta yang berdasarkan biological hasrat seksualitas, itu eros namanya. Oh, ini yang paling banyak makanya terjadinya perceraian ini. Ya, gitu Kang. Tapi balik lagi, ini terjadi juga hanya untuk masuk ke level berikutnya gitu. Oke. Dan jangan lupa Kang, kalau manusia tidak diberikan jatuh cinta, kalau manusia tidak diberikan kita terjebak dalam hormon-hormon oksitosin dan hormon-hormon yang namanya dopamin yang konteksnya untuk membuat jadi kita bisa mau bersetubuh, kita mau menikah, kita udah lama akan punah sebagai manusia. Karena kenapa?
secara biologis menikah itu merugikan, Kang. Oke. Secara biologi itu menikah itu merugikan, Kang. Punya anak itu kan harus ngeluarin source, betul nggak? Benar. Kalau pakai nalar kritis, anak harus diurus, ngeribetin kita nggak? Benar, ngeribetin. Iya, secara biologi begitu. Oke. Tetapi karena itulah mungkin ya semesta itu memberikan kita kenapa kita bisa jatuh cinta, karena tanpa jatuh cinta nggak mungkin terjadi persetubuhan, Kang. Malas banget. Iya, mau nyium aja kan. Amat males gitu. Iya, karena waktu jatuh cinta, dua orang yang terlibat jatuh cinta pasti semuanya jadi bego gitu, Kang. Bener. Ya. Makanya saking begonya, ciuman mau, bersetubuh mau. Padahal kan kalau secara logika apa sih? Di mulut kita berapa juta bakteri, di mulut pasangan kita berapa juta bakteri menyatu, kita jadi sumber bakteri yang saling menyatu, Kang, sebenarnya ya. Bener banget ya. Iya. Cuman itu tuh adanya si Eros ya. Adanya si Eros. Jijik, Kang, kalau mau ngelihat itu. Tetapi ya balik lagi, Kang. Kenapa manusia kalau rasional terus, kita nggak bertahan lama, Kang. Maka kerasionalan, salah satu bentuk ketidakrasionalan, membentuk kita menjadi garis keturunan. Itu yang menarik, Kang. Itu benar. Iya. Jadi kalau semua manusia rasional, lebay aja ya, 100% gitu, nggak akan ada anak. Atau begitu mau nikah, anak, enggak, ribet. Ngurus pasangan, ribet, mending sendiri. Kebayang nggak kalau semua orang punya pemikiran mending sendiri, gimana mau punya anak? Oh iya, benar. Betul ya? Bisa punah, umat bisa manusia. Punah. Jadi kalau orang semua sadar, kita punah, Kang. Anjir. Satu, tapi sebelum punah, kalau orang semua sadar, kita nggak ada pemasukan, nggak ada yang ikut camping, nggak ada yang ikut private class, benar nggak? Iya. Benar juga ya, itu ininya apa namanya tuh? Paradoks. Paradoksnya itu ya. Iya, jadi hashtagnya adalah ketidaksadaran dan ketidakwarasanmu adalah keuntungan bagiku, gitu, Kang, intinya. Wah, keren. Itu hashtagnya Dokter Rama sih. Udah, Dokter Rama kan tiap hari berdoa, jangan ada yang sembuh, jangan ada yang sembuh, kan gitu ya, kata Kang Andri juga ya. Iya, benar. Mumpung nggak ada orangnya, kita omongin di sini nih. Oke, lanjut ya. Nah, jadi teman-teman, nanti kita detailin tentang eros, filia, agape. Karena ini nanti cinta yang sexuality, yang kedua cinta yang lebih mendalam, agape itu the divine love namanya. Itu cinta ketuhanan gitu kira-kira. Gitu ya. Jadi nanti ini kalau dalam perspektif tasawuf itu udah masuk hub gitu, Kang. Makanya kan kalau di ayat undangan itu kenapa? Esensi pernikahan itu adalah litaskunu ilaih. Gitu. Disebut sakinah gitu. Nah, sisi sakinah itu apa sih gitu. Nanti kita akan ke situ ya. Karena sorry ya, Kang ya. Ini kalau saya satu-satu tanya, 99,9% orang menikah pasti nggak tahu alasannya apa, tujuannya apa, menikah apa, knowledge-nya tuh sedikit banget, udah pasti aja, Kang. Wah, bener banget deh. Iya. Bener banget. Jadi mau di pranikah ada pengajian, nggak ngerti aja udah. Kenapa? Karena rata-rata meneruskan tradisi, rata-rata karena dia sudah umurnya sekian, rata-rata karena dia takut sendiri, dan yang paling menyebalkan adalah rata-rata udah males lagi begitu halal bihalal ditanya, udah nikah atau belum? Gitu, Kang, intinya, Kang. Bener banget, Gak ada yang paham ini ya. Iya, nikah tuh aslinya seperti apa gitu. Berarti ini hipotesis saya ya. Ini belum pernah saya lakukan sih, tapi mungkin ini 2000 orang mewakili lah. Ini boleh dirasain gitu. Maksud saya gini, Kang. Keputusan untuk menikah rata-rata didorong oleh kekuatan sosial. Itu bener ya. Gitu, karena yang lain udah, aku belum. Ditekan nama ibunya, ditekan nama bapaknya, ditekan sama wah gitulah kira-kira. Jadi single itu atau belum menikah itu kayak dalam tanda petik hama gitu. Benar. Gitu. Padahal ya kalau kita menyadari nanti di bawah ada bilang bahwa kekurangan pahaman kita tentang pengetahuan, persiapan mental, persiapan psikologi, persiapan biological itu sangat rentan sekali untuk menuju kepada perceraian. Dan 80% orang bercerai di bawah 5 tahun, Kang. Usia pernikahannya. Nanti kita bahas ke situ. Oke ya? Sip ya? Oke. Oke. Di bawah 5 tahun benar banyak yang cerai, Iya, karena itu data, Kang. Benar, karena beberapa tahun setelah menikah
udah ketahuan aslinya. Jadi males gitu. Benar. Karena semua orang ketemu sebelum menikah, semua pakai filter, Kang. Pakai filter semuanya. Iya. Bagus-bagusin. Gitu. Bagus-bagusin. Begitu udah bareng, akad, bobo bareng, pas bangun filter lupa dipakai. Bener. Nah, begitu ngelihat, "Hah, siapa lu?" Gitu, Kang, kaget. Iya, karena rata-rata orang menikahi filternya bukan menikahi jiwanya gitu, Kang, intinya, Kang. Keren itu ya. So, siapa yang beneran mengikuti kelas pranikah dengan knowledge kedalaman pengetahuan yang sekarang udah nikah? Hampir cuma 1% kali, Kang. Wah, nggak ada kayaknya mah. Iya. Coba ada nggak yang ikut pranikah gitu ya? Iya, maksudnya kajian, pembelajaran, pendalaman gitu. Enggak. Pun itu ada jadi basa-basi, cuman dibacain, ngerti-ngerti, udah. Tapi nggak paham gitu loh, Kang. Nggak paham. Saya dulu bahkan nggak hadir saya. Diwakilkan ya. Yang mau nikahinya suruh gitu. Ini harus pranikah ini dulu. Iya, sok di ini aja lah di apa. Karena kan banyak uang gitu, biasa. Iya. Di ini aja, diwakilin aja. Biar cepet gitu intinya. Biar cepet gitu kan. Ya udah. Yang udah nggak apa-apa, udah nggak usah menyesal ya. Udah kan udah lewat gitu. Ini kan buat pembelajaran for the next gitu. Nah, jadi saya balik lagi ke data. Tren di atas menunjukkan sebelum 2019 kenaikan 3%, melonjak 2018-2019, menurun 2020 tajam, 2022 naik drastis. Setelah itu 2022, 2023, 2024 nih karena datanya sampai 2024, rata-rata di kisaran 400.000 per tahun. Rasio perceraian terhadap pernikahan pun memburuk. Data BPS mengindikasikan pernikahan baru cenderung menurun sejak 2019, sementara perceraian naik. Jadi sekarang angka yang menikah sama angka yang cerai ini lebih tinggi, Kang. Oh, lebih tinggi bercerai ketimbang nikah ya? Benar. Makanya kalau kita ngelihat tren anak muda sekarang, banyak orang malas nikah, Kang. Benar. Gitu. Entah nanti dampaknya macam-macam gitu ya. Kan sekarang isu-isu tidak menikah, isu-isu child free, nggak mau punya anak, ini lagi arise gitu, Kang. Oh, benar banget. Lagi arise, tapi apapun itu kita melihat ini dari seapa adanya ya. Ini kan seapa adanya, teman-teman. Ini realitasnya gitu. Oke. Nah, ini yang menarik, Kang. Ini yang menarik. Ini bentar, ini karena ekonomi. Bukan ya. Bukan karena ekonomi ya, bukan. Anda ya, ini bukan. Perceraian karena ekonomi nanti dibahas ya. Ya, oke. Ini yang menarik, Kang. Dan ini menjadi kenapa saya bilang menarik? Karena ini paradoks banget gitu. Dari bukan masa kelam lah ya. Gimana ya ngomongnya biar enak ya. Intinya gini. Dari perjalanan patriarki panjang sampai saat ini membuktikan bahwa tingkat yang namanya patriarki itu sudah mulai membaik dalam tanda petik, Kang. Ya saya bisa membaik dari satu sisi ya, dan ini teman-teman to be discussed loh ya. Ini pokoknya teman-teman selap dulu, tapi endingnya nanti kita pahami dalam kesadaran. Kenapa coba, Kang? 78%, kebayang nggak, Kang? Oke. 78%, ya, di 78%. Gugatan cerai diajukan oleh pihak istri. Wow. 78%. 78% loh ya, istri ini yang minta bercerai ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Dulu zaman si perempuan menjadi subordinat, boro-boro pengen ngomong, speak up, apalagi menggugat cerai, nggak akan berani, Kang. Nggak akan berani ya dulu mah. Berarti dalam rangkaian dari 1400-1500 tahun atau bahkan dari beberapa ribu tahun yang lalu, yang namanya patriarki gini, ini mulai gini. Nah, gitu ya, mulai gini, sehingga perempuan bisa speak up sekarang gitu. Oke. Dan that's good anyway. Oke banget gitu, karena dia Benar. mau cerita, bukan karena ketakutan lagi. Karena banyak orang yang merasa bahwa gini, Kang, isu-isu patriarki yang tetap membawa kita sebagai aku mah hanya seorang istri yang harus tunduk patuh, mutlak taat 100% kepada suami. Benar, itu istri Ustadz tuh. Iya, Kang. Oke. Bahkan kan banyak banget hadis-hadis bahwa kalau misalnya perempuan yang menolak untuk melakukan hubungan, maka dia tidak akan mendapatkan inilah, itulah, dan lain-lain gitu loh, Kang. Benar ya. Sehingga, Sadis banget, wah ya. itu, ya saya aja laki-laki saya nggak setuju gitu loh, Kang.
Oh, masa kayak gitu banget gitu? Iya, makanya kan kayak laki-laki pemimpin mutlak atas perempuan, kalau gimana pokoknya kayak tidak ada ruang untuk perempuan gitu intinya. Bener, ini mah kayak pembudakan aja jadi jatuhnya gitu. Karena zaman itu adalah zaman perbudakan, Kang. Oh, berarti si hadis tersebut mungkin bisa jadi gitu ya, maaf ini teman-teman ya, itu mungkin bisa jadi hadis palsu yang dimunculkan agar perbudakan terus berjalan, bisa jadi. Iya, itu secara teknis lah ya. Tapi kan maksud saya adalah kita juga harus mengikuti seiring dengan perkembangan realitas zaman kan, mau nggak mau gitu. Benar. Kang, perhatiin deh Kang, perhatiin ya. Kenapa di Quran banyak sekali ayat-ayat kalau di depannya kalimatnya hai manusia, dikomain, pakai kata-kata laki-laki dan perempuan. Benar. Benar nggak? Benar. Hai manusia, laki-laki dan perempuan, sesungguhnya macam-macam. Sekarang logikanya, kalau kita orang yang waras, begitu hai manusia, itu kira-kira buat laki-laki atau buat perempuan, Kang? Dua-duanya. Dua-duanya dong kalau pakai logika waras, benar nggak? Benar. Tapi karena pada saat itu yang dianggap manusia itu cuma laki-laki. Oh. Makanya ditegesin, hai manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Karena kenapa? Ada historical patriarki yang mendalam di situ gitu, Kang. Oke. Ada satu kisah yang kalau lahir cewek atau cowok dibunuh apa sih? Iya, surat 16 ayat 58 itu di Arab kalau punya anak cewek pasti bapaknya tuh malu, Kang. Stres. Malu. Kenapa? Aduh, yang lahir bukan manusia gitu loh. Oh, ini padahal kan saya dikasihnya ya cewek harus gimana? Iya, padahal si bapak yang anggap ini teatrikal aja ya. Padahal si bapak yang mengubur hidup kan dia juga lahir dari rahim ibu ya. Benar, dari rahim ibu. Oh, benar Dulu bener-bener ini yang namanya jahiliyah tuh kayak gini berarti ya. Benar, Kang. Jahiliyah ya. Jadi sebenarnya kalau ngomongin jahiliyah tuh bukan masalah urusan agama sih, Kang. Benar. Urusannya kemanusiaan gitu. Kemanusiaan ini nih yang aneh gitu. Masa udah tahu ini, coba sekarang secara logika dia mau perempuan atau laki-laki gitu kan? Iya. Sama aja kan sebetulnya. Makanya perempuan lebih betul. Oke. Makanya orang sekarang kadang-kadang gini, dulu ya waktu aku zaman jahiliyah, kayak sekarang enggak aja gitu. Kayak enggak aja. Dulu tuh aku jahiliyah banget, sekarang mungkin makin sih gitu, cuman nggak sadar ya. Gitu. Ya, jadi itu ternyata makanya kan di Al-Qur'an seperti itu ya, saya paham sekarang ya. Wah, kondisinya dulu seperti itu gitu. Iya, kebayang nggak pada saat itu ajaran Islam itu dalam tanda petik ya, beneran ngangkat banget konteks yang namanya wanita gitu. Benar. Keren loh, Kang, di zamannya loh. Di zamannya, benar. Di abad-abad 7-8 coba kebayang nggak? Sementara sampai abad 18 di India ada yang namanya tradisi sati, bahwa kalau suaminya meninggal, istri harus membakar dirinya hidup-hidup di depan makam suaminya sampai mati, bukti kesetiaan istri kepada suami. Kumaha, Kang? Gimana, Kang? Males banget. Edan nggak? Gila ya, ada yang kayak gitu ya. Abad 18 itu masih terjadi di India loh. Itu di India tuh teman-teman ya, abad 18. Coba kamu mau nggak ya? Demi diriku. Kamu membakar. Iya, bakarlah dirimu di depan kuburanku. Nah, gitu coba aku gimana? Anjir, gitu kan males banget. Tapi itu kemakan waktu dua-duanya lagi gila, dua-duanya lagi nggak sadar kan, aku akan mencintaimu sampai akhir, gitu kan, Kang ya? Oh, iya, benar. Kalau kamu mati, aku mati, gitu, Kang. Kamu hidup, aku kan itu pret banget lah gitu. Tapi ya nggak apa-apa juga. Iya, namanya juga kan lagi nggak waras ya, gitu intinya. Benar, lagi nggak waras, benar. Terus kan sekarang yang meninggal gitu, aduh kalau aku mati nanti dia nikah lagi ya, udah mati dia nikah lagi ya, udah aja kan kamu ini udah mati gitu intinya. Iya, ngapain juga gitu kamu udah mati gitu. Benar ya, kalau pikir-pikir sih ini, aduh. Bener ya, kesesatan tuh ini sih sebetulnya mah ada dalam ini. Iya, gitu. Jadi dalam pikiran kita sendiri yang nggak oke gimana? Jadi jangan heran kenapa ini terjadi, karena balik lagi, Kang, basic knowledge-nya memang nggak kuat sih. Itu sih intinya. Knowledge, pengetahuannya nggak kuat, intinya itu. Intinya itu. Oke, lanjut ya. Jadi ini keren banget sebentar, Thank you banget Abu, teman-teman ya.
Anda jangan diam-diam doang nge-gip Anda. Kita ngobrol lihat hampir 1 jam, ada diem aja. Emang ngumpulin data gini teh nggak kerja, nggak mikir gitu ya? Ngumpulin data gini tuh kerja Anda ya. Nge-gip Anda ya. Malah pada diem aja. Oke. Follow jangan lupa teman-teman, follow. Siap. Lanjut lanjut ya. Teman-teman sampai sini oke ya? Oke. Dapat ya? Sip. Mantap. Terus Kang, salah satu ya mungkin ya saya gatal banget pengen ngomong ini gitu. Suka ada gini Kang, satu keyakinan bahwa udah nikah aja dulu, nanti kalau udah nikah mah pasti ada rezekinya. Aduh, ini benar ya. Pernah nggak gitu Kang? Wah, itu nikah. Kan saya tuh orang yang telat nikah. Saya nikah di umur 38, bayangin 38, sekarang 41, kan baru 3 tahun lah istilahnya. Saya di umur 38. Bayangin di umur belasan sampai ke berarti hampir ke 37 taruh ya. Itu saya kumpul kebo berarti. Ya maksudnya tuh saya sering didoktrin itu. Iya. Nikah aja. Nanti juga ini kok. Nikah aja. Nanti rezeki ini kok. Wah, itu benar-benar Iya, kan itu kan stigma ya. Di satu keyakinan benar akan ada Allah yang mencukupi. Benar. Tapi pencukupan itu kalau kita nggak tahu knowledge, ya nggak tahu cara dapatnya, nggak tahu bagaimana bertumbuhnya. Karena sorry itu saya teman-teman, tolong bedakan antara cinta dan relationship. Beda Kang. Antara cinta dan menikah itu 2 hal yang berbeda. Kenapa? Cinta itu gratis, nikah perlu uang Kang. Anjir ini. Benar. Iyalah. Cinta mah gratis. Gratis. Pas nikah, benar. Iya. Perlu uang. Tetap aja kan, sehingga ya balik lagi kenapa ini saya kaitin lagi agak jauh dikit ya. Kenapa di Quran keputusan menikah itu bukan untuk orang beriman Kang, tapi untuk orang yang takwa. Contoh, besok Ramadan statement Quran tuh, hai orang beriman kamu puasa. Hai orang beriman kamu ini itu udah. Tapi statement nikah, hai orang yang takwa kamu menikah. Oh, takwa ya? Bukan beriman ya? Bukan, gitu. Nah ini nanti ada pembahasan panjang lah ya, tapi panjang harus takwa dulu dalam artian kan? Betul, makanya saya selalu bilang ulang-ulang Kang, kenapa sih Nabi Muhammad tuh selalu mengatakan bahwa menikah adalah setengah ibadah gitu. Berarti kan kalau setengah ibadah, kalau pakai hitungan matematik bodoh kan 50% ibadah kita tuh di pernikahan. Kenapa? Timelinenya panjang gitu. Oh benar, panjang ya itu. Sholat paling 5 menit. Benar. Puasa sehari. Ramadan 30 hari, umroh 9 hari, haji sebulan. Idul Fitri sehari juga. Idul Fitri sehari. Coba apalagi ibadah-ibadah apa coba teman-teman. Kurban sehari, benar nggak? Kurban sehari. Tapi menikah unlimited time Kang. Wah nikah mah sampai nenek-nenek kakek-kakek. Iya. Ya pengen ganti gak bisa, susah. Nah gitu ya kira-kira nanti kita belokin ke situ. Nah. Hal ini menandakan semakin banyak perempuan yang memilih berpisah karena rumah tangga dirasa tidak harmonis. Gitu. Dan nanti kita kaitkan dengan faktor-faktor biologis gitu ya Kang, nanti kita akan ngerti. Nah, faktor-faktor utama penyebab perceraian, ini yang menarik Kang. Keren. Apa penyebabnya gitu? Nih teman-teman ya, Anda janda duda. Dengerin. Ini penyebab perceraian. Ya lagi-lagi ya, yang udah lewat aja. Ya lewat aja, santai aja. Karena apa yang kita pernah bercerai kok. Iya, karena yang udah dilewati itu pasti perjalanan untuk naik ke level berikutnya, gitu aja. Ya. Dah. Jadi ini bukan berarti menyesali masa lalu apa. Udah kan waktu dulu juga pertama. Kalian kan ketemunya abis dari Sayap Suci, dari Holy Wings, mabok ketemu, baru nikah kan jadi mabok dua-duanya gitu Kang. Pulang dugem ketemu suka oke. Ya udah, nah pacaran udah mabok selamanya gitu, tapi nggak apa-apa juga sih. Oke. Data nasional menunjukkan penyebab perceraian didominasi konflik rumah tangga yang berkelanjutan. Wah, konflik rumah tangga yang berkelanjutan nih ya. Lebih dari 60% kasus perceraian disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus-menerus atau yang sering disebut cekcok tiada henti, Kang. Ini nih faktor utama nih ya, cekcok.
Berarti Mm-mm. itu. Kamu ngerti aku nggak sih? Iya, aku kan udah berusaha. Cekcok aja pokoknya. Pokoknya tidak ada hari tanpa cekcok gitu kira-kira. Oke, cekcok pokoknya ya. Oke, Tetapi itu yang pertama. itu yang pertama. Tetapi di dalam rumah tangga yang nggak pernah cekcok juga nggak sehat, Kang. Oh. Iya. Kenapa? Karena cekcok itu adalah salah satu jalan untuk meningkatkan dan menumbuhkan kesadaran gitu. Jadi over, jangan terlalu, tapi enggak juga ya, dan nggak mungkin sih kalau enggak gitu. Oke. Makanya ketika itu kita sadari bahwa itu adalah jalan, itulah kenapa sekali lagi perlu pengetahuan, Kang. Ini benar penting ya. Contoh, stres itu perlu, Kang. Over stres yang jangan. Over nih yang Iya, jangan. iya. Narsis itu perlu loh. Terlalu. Narsis yang disorder yang jangan. Iya. Jadi jangan terlalu banyak gitu ya, nggak boleh itu ayah. Berlebihan, Kang. Yang berlebihan stres, berlebihan. Tapi ada satu berlebihan yang boleh, berlebihan uang. Saya rasa berlebihan uang kalau nge-give juga buat apa sih, Kang? Buat apa? Udahlah, ya. Buat apa, Khusus di ruangan ini berlebihan nge-give itu dibolehkan, Kang. Berlebihan nge-give boleh ya. Oke ya. Jadi, 60% kasus perceraian disebabkan oleh perselisihan dan bertengkaran terus-menerus, cekcok tiada henti. 2024, 399.920 kasus yang tadi saya cerita, 250.000 diantaranya, hampir 63% berlatar belakang pertengkaran tiada henti. Cekcok, ini gara-gara cekcok ya. Nah, faktor pertengkaran ini mencakup berbagai masalah komunikasi dan ketidakcocokan yang terus berulang tanpa solusi. Oh, ini karena mungkin pertemuannya tadi di Holy Wings. Holy Wings. Benar. Dia kan ketemu itu belum tahu benar-benar jiwa dia seperti apa, karakter atau dia tuh seperti apa. Bener. Apakah kita menyatu secara itu sih, nggak ketemu. Bener. Cuman nafsu-nafsu aja gitu. Ya mas gini, jogetnya keren nih, gitu Kang. Ya keren. Ya gara-gara itu sih sebetulnya emang bener. Berarti otomatis kan ketika sudah di rumah tangga, dia menjadi aslinya, ini menjadi aslinya, tidak pas, tidak cocok, makanya cekcok. Bener. Cekcok kan tidak cocok, Bener. Oke. Bener. Nah, berarti cekcok datang dari komunikasi. Dari komunikasi. Bener nggak? Benar. Bagaimana aku mengkomunikasikan keluar kalau aku tidak memiliki komunikasi baik dengan diri sendiri, Kang? Oke. Nah, itu Kang intinya. Itu, ini keren banget. Makanya kenapa didasari, saya barusan ngerti juga sih ya. Kenapa didasarinya takwa? Takwa itu adalah orang yang udah mengenal diri kan sebenarnya, Kang. Jadi istilahnya dibicarakan dalam konteks yang namanya udah ada sadar lah gitu intinya. Karena gini Kang, kalau orang menikah dengan sadar, dia nggak ada kaitan sama udah umurnya, udah harusnya, nggak ada. Atau bahkan, kayaknya aku takut sendirian deh, maka nikah aja. Kayaknya tidak ada trigger yang mendorong kecuali panggilan gitu Kang. Harusnya itu. Nah. Tuh ya teman-teman tuh ya, jadi nikah tuh karena benar-benar panggilan ya. Betul. Bukan nafsu bu gitu. Salah satunya gitu, panggilan gitu. Betul. Aku butuh dipegang. Nah gitu. Tapi yang jelas nggak dipegang juga nggak apa-apa. Kenapa? Dikasih mimpi nanti. Mimpi basah ya bener ya. Okay. Tapi yang nonton ini mah udah lupa sama mimpi basah Kang lah. Udah boro-boro basah. Semuanya udah kering Kang ya. Udah kering bener ya. Udah nenek-nenek kakek-kakek ya. Telat ya ilmunya datang hari ini ya. Iya, pas tahu ilmunya, udah kering, udahlah gitu. Kering. Tahu ini saya udah kering. Udah nunggu kehidupan berikutnya aja ya, udah gitu ya. Udah, kehidupan berikutnya aja ya. Barangkali Anda harus bayar karma. Ingat live ini. Begitu nanti ada hidup berikutnya, tonton YouTube-nya gitu, pasti ingat. Tonton YouTube aku pasti masih ada ya. Gitu intinya ya, dah. Oke, wah keren banget ini ya. Oke.
Saya berusaha Kang dalam 1 minggu ada academic talk kayak gini Kang. Oh bener ini Ya, apa supaya si ilmu SD lu kapake Kang, lain naon Kang, supaya kepake. Itu yang pertama. Thank you banget teman-teman buat Kang Abu terutama ya yang istilahnya menjunjung tinggi edukasi. Jadi kita tuh banyak pengetahuan hal-hal yang seperti ini. Saya aja baru tahu di umur 41 tahun, bayangin lah. Ini saya tahu di 41 tahun sekarang. Anjir, ternyata gini ya. Iya. Pantesan aku cekcok sama istriku yang dulu gitu. Nah, benar Kang. Mungkin ya itu tadi, itu salah satunya. Kan kalau aku udah tahu dari 17 tahun yang lalu, mungkin hari ini ya lebih gimana gitu. Iya, gitu, benar. Jadi makanya pentingnya ini sebuah knowledge. Thank you banget buat Kang Abu, teman-teman ya, nge-give Anda ya. Iya. Iya. Oke. Jadi kita per minggu ada ya bahasan mendalam seperti ini ya. Nanti kita cari topik-topik yang menarik kayak kemarin kalau ngomongin broken string misalnya. Nah, Nanti kita ngomongin tentang apa ya? Macam-macam lah Kang. Nanti kita cari fenomena-fenomena yang kita lihat datanya gitu. Oke, tapi teman-teman jangan lupa nanti kita 30 sekarang tuh Januari ya. 30 Januari itu ada private tuh di Zoom. Nah, kalau Zoom ini nggak bisa bicara umum seperti ini. Itu kita akan ngebahas tentang dunia dan akhirat ya. Biar kalian tahu nih, ngejar akhirat, ngejar dunia. Kan itu tuh sekarang menjadi hal yang menurut saya sih, maaf ya, bodoh ya gitu. Benar Karena kan? kita nggak tahu ngejar akhirat apa yang dikejar coba. Kan yang Anda tahu ibadahnya kan? Gitu kan, seperti itu. Tapi ini biar tahu nih, kita akan membicarakan tentang dunia dan akhirat ya. Jadi ya dua-duanya tuh butuh gitu teman-teman ya. Dua-duanya tuh perlu gitu ya. Kita akan ngebahas tentang ini teman-teman ya. Biar apa? Biar kalian hidup di dunia ya nggak gini-gini doang gitu ya. Nggak gitu-gitu doang Anda ya. Nggak digang terus Anda. Dan nggak halus sama nanti gitu. Bener, dan nggak halus sama nanti, biar nggak apa-apa saya nanti begini, saya nanti begitu. Kita akan bahas tentang dunia dan akhirat, teman-teman. Silakan save nomor saya, karena itu by Zoom, private ya. Private 0822334477, belakangnya 05. Silakan ya, 0822334477, belakangnya 05. Udah, silakan ditulis 0822334477, belakangnya 05. Tuh, nomor saya ada tuh, di komenan ada ya. Oke ya. 22. Siap. Lanjut. Siap, lanjut, Jadi nomor 1, percecokan tiada henti yang disebabkan oleh komunikasi dan ketidakcocokan. Berarti ketidakcocokan dan komunikasi lagi-lagi bagaimana skill seseorang untuk bisa menyampaikan sesuatu. Oh, benar. Ya, penyampaian sesuatu itu bagaimana dia bisa mengalami dan merasakan dirinya gitu. Makanya kalau dalam bahasa Arab itu balago, nikah itu udah dewasa. Dewasa itu bukan urusan usia, Kang. Tapi dewasa itu adalah orang yang sudah menggunakan akal. Contoh nih ya, saya gampangin. Nanti rada panjang sih, tapi gini. Kalau akal yang digunakan artinya kesadaran yang menguasai nafsu, Kang. Ego. Tapi kalau nafsu, justru keinginan mau-mau yang menutupi kesadaran. Itu bedanya di situ, Kang. Makanya kata-katanya balago itu artinya dewasa. Gitu. Jadi kedewasaan itu berarti nalarnya oke, matang lah, pemikirannya udah matang gitu Kang kira-kira. Gitu ya, makanya ada kedewasaan. Nah, tadi udah benar sih jawabannya. Penyebab terbesar kedua adalah faktor ekonomi memang Kang. Ini kedua ekonomi ternyata. Kedua ekonomi. Jadi sekitar 26%, 24-26% perceraian 5 tahun terakhir dipicu oleh ketidakmampuan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Pada 2024, kasusnya sekitar 100.000 kasus, 25% dari semua kasus 2024, akibat masalah ekonomi, tekanan finansial sering memicu konflik suami istri dan melemahkan keharmonisan rumah tangga. Jadi, Kang, karena mindset patriarki perempuan itu selalu di bawah, yang urusannya cuman sumur, dapur, kasur, maka banyak perempuan yang tidak memiliki kemandirian. Sehingga ketakutan-ketakutan yang terjadi adalah kalau pisah, yang ngasih makan anak gua siapa? Misalnya dia udah punya anak. Benar gitu ya. Gitu, Kang.
So itulah kenapa, please, mau laki-laki maupun perempuan, milikilah skill survival untuk tidak saling yang namanya dalam tanda petik ya, ketergantungan, Kang. Benar. Jadi dua-duanya harus bisa gitu, kalian dua-duanya. Iya. Jangan ketergantungan, teman-teman, ini penting banget. Makanya kan banyak sekali calon-calon janda ya. Mereka itu takut untuk bercerai karena satu, misalkan dia punya anak ya, duh nanti yang biayain saya siapa? Yang biayain anak saya siapa? Itu takut karena itu, karena itu tadi mungkin dia dia tidak punya skill untuk survive tadi. Betul, Kang. Dan yang jadi stigma besar adalah saya mempertahankan rumah tangga supaya anak saya lebih baik. Tapi justru kenyataannya, di mana anak yang ada pada rumah tangga yang toksik itu jauh lebih sakit daripada berpisah, Kang. Wah, benar banget, Gitu, Kang. Benar banget. Benar. Jadi kalau sekarang bicara bahwa saya mempertahankan karena demi anak, justru kalau mau anaknya sehat, ciptakan lingkungan yang sehat gitu. Gitu intinya. Ya. Nah, jadi poinnya, balik lagi teman-teman. Saya ingat banget Kang ada beberapa kasus gini, Kang. Beberapa kali lah, banyak di rest area nih selama 3 tahun ini. Setelah saya memutuskan, setelah apa, ternyata begitu memutuskan pisah, kehidupan tidak menyeramkan seperti apa yang dibayangkan sebelumnya dan lebih baik, Kang. Banyak banget loh yang gitu kemarin-kemarin. Banyak, bener banget, Perceraian itu ternyata tidak banyak yang seperti itu pun ya. Ternyata setelah bercerai dia malah free, malah benar-benar bisa hidupnya lebih baik gitu. Benar. Banyak seperti itu pun. Dan sorry itu saya ya, kalau kita mau ngelihat seapa adanya, semua yang nonton nih hampir 2.000 orang, kita semua yang lagi nonton ini, kita semua pada akhirnya adalah calon janda dan calon duda sebenarnya. Bener, calon janda dan calon duda. Kan pasangan pasti mati ya? Ya pasangan pasti mati. Pasti meninggal gitu maksudnya? Benar, pasti meninggal. Ya, jadi ini urusan waktu aja sih gitu. Urusan waktu aja, wah ini keren banget. Iya. Jadi entah itu by nature, entah itu diambil keputusan gitu. Oke. Kan gitu intinya. Nah, ya benar sih kalau calon mayat mah di ujung banget ya. Kalau udah jadi calon mayat, janda duda nggak usah dibahas lagi. Itu mah di ujung gitu ya. Betul. Kecuali kayak India tadi. Wah itu mah edan ya Kang ya? Diri ya gitu. Edan deh Kang. Edan sih itu mah. Itu mah di Kamerun Kang. Kamerun nih ya. Nih Kamerun. Ada praktik menyetrika payudara Kang. Biar apa? Supaya payudaranya rata, sehingga kalau rata tidak mengundang orang untuk memperkosa. Edan nggak? Gila. Pertanyaan besarnya kenapa yang disetrika payudara bukan pemerkosaan yang diturunin? Gitu kan aneh Kang. Benar ya. Kang, saya pernah ada di satu kajian ya, menarik banget ya. Ini salah satu mindset. Sorry ya. Ini mah subjektif ya. Subjektif, jangan nyalahin siapa-siapa. Menurut saya terlalu patriarkal. Ada kalimat gini, Kang, menurut saya perempuan itu harus ditutupi, kalau enggak kita laki-laki kan tergoda gitu. Justru yang harus dibenahi tergodamu itu. Ya. Nah, harusnya. Jadi rada-rada gatel saya jawab gini, bapak aja yang ngacengan, saya bilang gitu Kang. Benar. Dalam artian stigma bahwa si perempuan harus ditutup lah, nggak kelihatan apa dan lain-lain. Mereka yang tertutup, tapi kalau di luarnya lingkungannya nggak aman ya sama aja lah. Sama aja. Benar. Gitu. Itu poinnya gitu. Nah jadi ya ini balik lagi ke stigma yang agak memang ada in our blood gitu ya, dalam DNA kita, dalam peradaban panjang kita. Jadi ya itu tetap terjadi sampai saat ini sih, gitu intinya. Ya. Oke. Jadi satu tadi apa? Percekcokan tanpa henti. Yang kedua adalah economical base. Ini yang kedua gitu. Yang ketiga, faktor ketiga perceraian di Indonesia adalah satu pihak meninggalkan pasangannya. Satu pihak meninggalkan pasangannya. Ini yang ketiga ya teman-teman. Yang ketiga, misalnya suami pergi meninggalkan istri tanpa nafkah atau sebaliknya. Pergi aja. Sementara Kang, sebuah mindset bahwa kalau laki-laki yang pergi, dia bisa nikah kapanpun dimanapun. Benar. Tapi kalau perempuan yang tidak disahkan perceraian, dia nggak bisa nikah lagi, kan rada nggak adil sebenarnya. Benar ya, nggak adil ya. Benar nggak?
Benar. Makanya perspektif ini yang membuat 78% perempuan menggugat karena kenapa? Dia ingin masuk kepada kehidupan baru. So itulah saya bilang, Kang. Gara-gara menggugat tuh. Iya. So kenapa saya bilang divorce is a new hope. Perceraian itu adalah harapan baru di satu sisi gitu. Benar ya. Tetapi bukan keputusan yang diambil dalam meremehkan atau bermain-main gitu, Kang, intinya, Kang. Benar. Gitu. Makanya kan dikasih masa-masa diem dulu, ada talak 1, talak macam-macam gitu ya. Jadi maksudnya supaya begitu udah pisah, nggak bisa. Kenapa? Karena siapa tahu waktu kita memutuskan lagi emosi gitu. Benar. Maka pelan-pelan pisah dulu kamar, ini dulu. Siapa tahu rasanya lebih oke, balik lagi. Kan kata kuncinya gitu, Kang. Bahkan yang ini kan harus ada 100 hari kalau nggak salah ya. Masa idah. Bisa nikah lagi tuh ya. Iya, betul. Benar, 100 hari baru nikah lagi itu. Betul. Jadi intinya ada mediasi lah gitu kira-kira. Ya. Oke, jadi yang ketiga itu adalah gini. Kategori faktor ketiga yang disebut salah satu pihak meninggalkan pasangannya menyumbangkan sekitar 9% kasus. Jadi di tahun 2024 ada 32.000 kasus karena salah satu meninggalkan pasangannya. Meninggalkan pasangannya ya ini ya. Nah, yang keempat, ngomong-ngomong balik lagi sih, Kang, saya lupa, Kang. Dari semua kasus pernikahan, penyebab tertinggi perceraian adalah karena Anda menikah, Kang. Itu intinya. Ya. Kalau Anda tidak menikah, Anda tidak akan cerai. Kalau Anda nikah ya Anda gak akan bercerai ya. Oke. Itu kasusnya ya. Oke, yang keempat. Yang keempat nih ya, kalau tadi satu ngomongin tentang cekcok tanpa henti, yang kedua ngomongin economical base, ekonomi. Yang ketiga bicara ditinggalkan. Dan yang keempat adalah faktor keempat adalah kekerasan dalam rumah tangga atau yang disebut KDRT maupun fisik, baik fisik maupun psikis. Oh, berarti ini KDRT di keempat ya? Keempat ya KDRT ya. KDRT nomor 4. Jarang sih, masih jarang lah kalau KDRT. Tapi gini, Kang, mau kedua, ketiga, keempat dan lain-lain, penyebabnya nomor 1 karena cekcok tanpa henti sih ujung-ujungnya, bener nggak? Intinya itu sih, iya Kak. Sekarang gini ya. Orang bisa KDRT kan ada cekcok dulu. Betul. Mungkin tiba-tiba, hey bikinin kopi. Ya kan nggak kayak gitu, Wak. Iya benar. Ya kan KDRT tuh gara-gara ini kan cekcok ya. Kamu maunya gimana sih? Aku kan maunya kayak gini. Enggak, justru aku tuh kan cekcok dulu. Benar. Cekcok dulu. Benar. Kenapa HP di silent? Kenapa tiap ke WC kamu ngambil HP? Ada apa di HP? Kan dari cekcok awalnya ya. Benar, kan? Benar. Oke. Jadi konteksnya adalah cekcok tiada henti, tapi yang itu yang menciptakan yang namanya KDRT. Ingat, KDRT bukan hanya urusan fisik tetapi psikis, Kang. Oke. Contoh ya, saya kasih contoh. Nah, saya mulai masuk ke tatanan secara biologis antara laki-laki dan perempuan. Ya, supaya nanti kita ngerti betapa pentingnya untuk saling memiliki kesadaran. Contoh, Kang, ya, saya kasih contoh nih. Dari segi biologis, seksualitas laki-laki itu urusannya cuma ada 2, mimpi basah dan hubungan seksual. Oke. Dan dua-duanya ini urusan menit-menitan dan nikmat, Kang. Oke. Bener nggak? Benar. Makanya salah satu ulama besar di Turki disebut yang namanya Said Nursi, dia bilang gini. Ya ini saya gampangin ya supaya mudah gitu. Dampak 9 menit akan menimbulkan penderitaan 9 bulan, Kang. Oke. Jadi 9 menit berhubungan, tapi rangkaian panjangnya kan 9 bulan kalau dia hamil. Benar. Iya. Tapi itu juga kalau 9 menit sih, kan ada yang semenit, Kang. Ada yang semenit ya. Ada yang semenit juga memang ada sih ya. Ada yang belum apa-apa dipegang udah langsung ada. Nah, ada, Kang. Itu bisa gitu. Itu bisa juga sih. Jadi memang ada yang punya kekuatan 1 jam 4 menit, Kang. 1 jam. 1 jam negosiasi, 4 menit eksekusi gitu. Jadi memang gitu sih. Iya. Ini yang ketawa-ketawa minimal pasangannya gitulah. Tapi nggak apa-apa, Kang. Karena ya memang begitu sih, nggak apa-apa juga gitu ya. Nah, jadi Said Nursi itu bagus menggambarkan sebuah konteks bahwa ingat loh ya,
Kalau kita bicara dalam konteks 9 menit untuk 9 bulan ini, berarti ada rangkaian panjang, Kang. Oke. Coba renungin, Kang. Maaf ya, yang punya kecenderungan, jadi nanti kesimpulan besarnya, yang akan banyak menderita dan sakit itu perempuan. Ya, dalam berhubungan seksual misalkan, perempuan tuh bisa ada kemungkinan lecet, Kang. Oke, benar. Ya kan? Benar. Iya, ada kemungkinan sakit, apalagi kalau tidak didasari oleh, kalau dalam perspektif Islam tuh namanya mubadalah gitu ya, kesalingan, si cowoknya mau, ceweknya enggak, dipaksa, nggak enak, Kang. Ada kemungkinan membesar juga. Itu namanya bengkak. Inflamasi itu namanya. Bengkak aja. Ini kenapa ya kalau mau ke arah ke situ ide teh langsung banyak gitu, Kang, Ide tapi langsung banyak. wah, langsung gitu. Jadi pengen diomongin tapi kan lagi ngomongin ilmiah ini ya. Nggak enak. Ini mulut tuh udah nggak kuat, ini nggak sopan ini. Nggak sopan. Nah, Diam, ya. itulah kenapa perlu takwa, Kang. Kalau nggak takwa, diomongin dari tadi, Kang, ini. Gitu. Itulah kenapa ngobrol paling enak di forum khusus gitu, jadi bebas gitu ya. Kalau di sini kan rada nggak bebas sih, gitu. ya. Nah, satu ya, kebayang nggak? Si 9 menit ini menimbulkan, kalau di dalam konteks perempuan, udah dia mungkin ada berasa sakit. Jadi kalau di Quran itu ada kata-kata wahnan ala wahnin, sakit yang luar biasa. Satu perempuan udah mungkin dalam hubungannya nggak enak, dia harus sakit tiap bulan menstruasi, dia habis dibuahi akan mengandung 9 bulan, dia akan melahirkan dengan sakit-sakitan yang luar biasa, nifas, menyusui, ini bukan urusan menit detik, ini urusannya dalam konteks yang namanya tahun, Kang. Wow. Gila nggak? Ternyata ya. Kan ini panjang gitu, Kang. Panjang itu ya. Dampaknya teh panjang gitu. Makanya kenapa ada pengikatan, ketika kamu mengeluarkan dengan enak sebagai laki-laki, temenin juga dong nggak enaknya sebagai perempuan gitu loh, Kang, intinya, Kang. Itu ya. Kebayang nggak? Buat Anda ya, dengerin yang lagi di kosan. Dengerin ini ya, Anda yang lagi di kosan berduaan, dengerin ya. Ini dengerin Anda ya. Gitu, Kang. Makanya dengan keterpaksaan, dengan apa, aduh, Kang. Yang saya sering bilang juga bahwa, ya sorry ya, karena ini kasusnya menyangkut kepada laki-laki sih. Banyak laki-laki yang tidak mengerti bagaimana memperlakukan perempuan dalam konteks seksual gitu misalnya, Kang. Karena ya itu tadi, main sikat-sikat gitu misalnya, tapi nggak ngerti juga bahwa konteksnya perlu ada fase ini, yang akhirnya penelitian bilang lebih dari 60-70% perempuan tidak pernah mengalami yang namanya orgasme, Kang. Oke. Rata-rata pura-pura. Rata-rata pura-pura. Iya, ya gimana 1 jam 4 menit ya? Gimana coba? Gimana? Benar. Aduh, ini ya. Iya. Dan yang menarik, pendidikan seksual di kita tuh tabu, Kang. Oke. Tabu gitu. Tabu banget ngobrolin kayak gini tuh kayak haram gitu. Iya. Nanti anaknya jadi tahu, jadi pengen, ya balik lagi, justru saat dikasih tahu pengetahuannya, dia jadi lebih ngerti. Kang, sorry ya, bulan apa ya, saya sempat ketemu beberapa dokter kandungan yang dia ngobrol sama saya dan dia ngeluh quote and quote gitu ya. Aduh, Kang Abu, udahlah, mau ngomongin 2045 Indonesia emas, udahlah, forget it gitu. Ya, kenapa, Dok? Gimana mau ngomongin 2045 emas? Ini orang yang nikah aja nggak ngerti nikah buat apa, nggak ngerti alat kandungannya apa, nggak ngerti gimana caranya, nggak ngerti proses kehamilan itu gimana, nggak ngerti bagaimana. Jadi banyak perempuan juga yang tidak mengerti bagaimana organ reproduksinya itu engineering atau mekanismenya gitu, Kang. Oh iya, benar. Benar. Gitu. Berarti kan knowledge-nya nggak ada dong. Nggak ada, ya benar. Nah, dalam artian, ya itu tadi gitu, Kang. Sehingga yang namanya penyatuan yang dalam bentuknya pernikahan ini kalau hanya dalam konteks yang namanya tradisi, kebiasaan, that's it gitu. Ini hasilnya gitu intinya. Gitu. Nah, jadi balik lagi, jangan lupa bahwa secara faktor biologis aja
Itu panjang ceritanya, apalagi di wilayah perempuan gitu. Betul. Ya. Betul banget. Yang kedua, Kang. Suka dengar nggak kalimat gini? Aku halalin kamu gitu. Bener, jijik banget. Halalin aku dong. Terus aku mah denger jijik Nah, banget. kenapa harus gini-gini sih, Kang? Benar tuh. Ya, kan halalin dong gitu. Bener. Berarti mindset halal itu pasti persetubuhan yang diridhoi gitu. Benar nggak, Kang? Bener. Benar nggak? Bener. Ini mah rada-rada nakal dikit ya. Bener. Ya, rada-rada nakal tuh gini maksud saya. Aduh gimana ya? Belum waktunya. Nanti. Gini, belok dulu. Ini takut salah ngerti, takut kepotong, nanti nggak nonton semuanya repot. Gini, Kang, gini. Jangan lupa bahwa yang perlu kita sadari bukan hanya halal tapi toyib, itu maksud saya, Kang. Oke. Makanya ada halalan tayyiban. Oke, ini. Jadi kalau sekarang mau bicara dalam konteks yang namanya halalin aku dong, misalnya. Jangan lupa juga bahwa di dalam halal itu ada hal yang toyib gitu, Kang. Oke. Halal itu diperbolehkan secara biologis, toyib itu bermartabat artinya, Kang. Oke. Halal itu urusan nafsu, tapi toyib itu urusan intelektual. Makanya kedewasaan itu bukan hanya nafsu, tapi kesadaran intelektual gitu. Makanya kalau kita bicara dalam konteks halal dan toyib, itu baik, benar, sering disebut dalam bahasa Quran namanya ma'ruf. Baik dan benar, artinya apa? Proporsional dalam konteks yang namanya setepat-tepatnya. Nah itulah yang disebut namanya soleh gitu, Kang. Jadi istri solehah itu bukan istri yang sering ke pengajian, suami yang soleh itu bukannya suami yang sering ke masjid, bukan. Bukan ya. Tetapi yang dari bentuk perilakunya, halalan toyiban, dia in a proper way, dia melakukan segala sesuatu sebagaimana mestinya saat ini gitu, Kang. Itu intinya, Kang. Wah, keren. Kang, sorry nih. Berapa banyak pemikiran bahwa mindset perempuan bahwa aku harus melayani suami? Wow, itu benar. Ya. Aku harus melayani gitu ya. Iya. Karena kalau kita bicara bahwa baik suami atau istri, dua-duanya pelayan Allah gitu loh, Kang. Benar. Ini kalau mau ngomongin teologis banget gitu. Benar ya, benar banget. Iya. Bukan saling melayani quote and quote ini melayani lebih rendah. Bukan itu poinnya gitu. Oke. Makanya salah satu definisi takwa adalah hubungan baik dengan Allah yang tercerminkan dengan hubungan baik dengan sesama, itu namanya takwa, Kang. Wah, keren ini ya. Jadi once kita punya hubungan baik sama Allah, which is Rahman Rahimnya oke, hubungan baik dengan sesamanya oke, itu yang disebut salah satunya takwa gitu. Artinya tidak ada kendali mutlak laki-laki terhadap istrinya gitu. Nggak bisa, Kang. Nggak bisa gitu. Sehingga ya balik lagi, dua-duanya hanyalah hamba di hadapan Allah dengan derajat yang nggak ada yang lebih besar, lebih tinggi. Makanya disebut kesalingan gitu. Oke. Tapi ya udah tersebar terjemahan sih bahwa laki-laki pemimpin bagi perempuan gitu. Benar ya, ini nih. Ya. Jadi si mindsetnya tuh perempuan mah selalu jadi budak gitu misalnya. Kan enggak dong. Benar. Gitu. Kalau pakai kita prinsipnya yang non patriarki bukan gitu. Qawam itu bukan masalah pemimpin, tetapi dua-duanya saling melayani, dua-duanya saling meninggikan martabat gitu. Oke. Itu, Kang, poin pentingnya, Kang. Wah, itu keren banget ya. Ya, itu faktor keempat. Yang berikutnya, faktor ini banyak pisan, Kang, jadi saya sederhanain aja ya. Sederhanain aja. Yang penting faktor-faktor yang krusialnya udah tahu gitu. Faktor lain yang muncul diantaranya judi dan mabuk, Kang. Ini ya. Penyalahgunaan minuman keras. Pada 2024, kebiasaan judi menyebabkan 2.889 kasus dan mabuk hampir 2.004 kasus. Keduanya meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, menandai gejala sosial baru. Selain itu, poligami, pasangan yang dipenjara, perbedaan agama juga tercatat sebagai perceraian dalam konteks yang namanya di faktor lain ini gitu. Oke.
gitu Kang. Itu ya judi sama mabuk-mabukan, Iya. itu membuat itu juga perceraian juga. Iya gitu. Nah ini kan 2020, ini kan 2024 ya. Oke. Nah 2025 kan signifikan sih judol banyak lah, pinjol banyak lah. Ini kita nggak tahu di 2025 gimana. Ya banyak, faktornya lebih banyak kan. Iya. Tapi at least Kang, kita tahu bahwa konteksnya kira-kira yang kejadian nyata, fakta di depan mata tuh ini gitu. Ini keren ya. Nah, sekarang kalau tadi adalah buahnya, ini sekarang akarnya, Kang. Nih akarnya ya. Ini akarnya nih. Ya. Nomor 1, akar yang membuat buah-buah tadi adalah usia pernikahan muda yang kurangnya kesiapan. Balik lagi ke situ, Kang. Ini benar. Ini banget nih. Tolong Anda ya, nenek-nenek, kakek-kakek Anda ya. Ini ya, ibu-ibu kita nih, orang tua kita nih yang nyuruh udah nikah aja sama si ini, udah nikah aja. Iya, Kang. Aduh, Kang. Udah rezeki pasti ada. Iya bener ya, rezeki mah pasti ada, bener sih gitu ya. Bener, ini akarnya tuh ini di orang tua kita nih, ini yang harus paham nih ya. Makanya di Idul Fitri besok kalau bisa stop nanya kapan nikah gitu. Bener. Siapa tahu ponakan yang ditanya, misalnya tantenya nanya, nah kapan nikah? Dia jawab, enggak nanti aja. Tante juga nikah duluan udah cerai. Ayo mau gimana? Si tante itu bisa diam. Ya, bener. Berarti 1A tadi akar dari segala buah-buah tadi ya, buah-buah tadi beberapa perceraian tadi tuh akarnya tuh karena umur yang tidak memadai gitu kan? Kurangnya kesiapan, Kang. Kurangnya kesiapan aja. Ini bukan urusan umur sih. Dari salah satunya dari umur. Salah satunya dari umur. Pengetahuan. Betul. Pengetahuan, kedewasaan, ketakwaan mungkin belum ada juga gitu. Itu ya teman-teman ya. Betul. Jadi itu yang membuat perceraian tadi terjadi. Wah keren banget Kang Abu. Betul Kang. Ya. Di luar faktor-faktor di atas, perkawinan pada usia terlalu muda dan minimnya pemahaman tentang pernikahan turut berkontribusi terhadap tingginya perceraian. Banyak pasangan di Indonesia menikah pada usia sangat muda atau awal 20-an. Yang rentan mengalami konflik karena ketidaksiapan mental dan emosional. Kang, saya mau nanya, orang yang udah rada tua aja tadi melihat biologi sakitnya perempuan, itu sakit banget, apalagi yang masih muda, Kang. Bener, apalagi yang masih muda ya. Kebayang nggak? Bener, kebayang. Gitu. Nah, jadi salah satunya adalah persiapan dari segi kematangan gitu kira-kira. Nah, ini benar. Nah, ini saya ngambil data dari Kemenag, Kang. Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam di Kemendag mencatat mayoritas pasangan menikah di usia 22-24 tahun, suatu kelompok yang rentan bercerai akibat rendahnya kemampuan mengelola konflik dan mengalami kematangan psikologis. Gitu ya. Usia muda memang bukan kendala utama, tetapi kesiapan mental, emosi, dan sosial itu adalah kuncinya. Sehingga semua konteks inti dari konteks yang namanya rumah tangga itu kembali kepada kesiapan bukan hanya umur, tetapi bagaimana tingkat knowledge tadi, mental tadi, psychological tadi, itu sangat memengaruhi, Kang. Fakta. Yang tadi saya cerita di awal sih, fakta di lapangan menunjukkan bahwa 80% perceraian terjadi pada usia pernikahan di bawah 5 tahun. Artinya, sebagian besar pasangan bercerai dalam masa awal pernikahan. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak pasangan muda yang mungkin belum sepenuhnya memahami hakikat dan tanggung jawab pernikahan, sehingga konflik cepat berujung pada perceraian. Yang tadi saya bilang di awal. Sebelum 2019, batas usia minimum perkawinan bagi perempuan di Indonesia adalah 16 tahun. Sehingga pernikahan dini cukup marak dan beresiko tinggi gagal. Yang akhirnya diregulasi Undang-Undang 16 tahun 2019 menaikkan jadi usia 19 tahun untuk laki-laki dan untuk perempuan. Dan kebijakan ini harapannya adalah membuat si pernikahan didasari oleh umur yang mungkin ya semakin naik, tapi konteksnya juga kesiapan yang semakin dalam gitu. Nah, dalam konteks ini Kang, intinya adalah bagaimanapun yang disebut pernikahan, semuanya adalah mekanisme. Jadi saya selalu bilang ini, pernikahan sampai saat ini belum ada yang menggantikan sebagai institusi pertumbuhan terbaik bagi manusia. Kenapa? Karena di situ ada faktor biologis, ada psikologis, di situ ada spiritualnya, di situ ada finansialnya. Tempat belajar yang paling paripurna itu namanya pernikahan gitu.
Jadi maksud saya adalah sebelum masuk ke universitas pernikahan, kalau bisa belajar dulu yang baik, karena kalau masuk dan lulus, kita akan masuk ke dalam jenjang pembelajaran yang levelnya paling tinggi di kehidupan kita. Itu Kang, poinnya Kang. Wah, keren banget. Ini udah di penghujung tadi, Udah di penghujung. Ini masih banyak pisan Kang, cuman udah 925. Kita bagi ya. Next kita bagi jadi beberapa part. Nanti kita bagi. Ya. Tapi saya rasa ini kan yang bawah-bawahnya akademis bang. Ya maksudnya Okay. inilah gitu ya konteksnya. Intinya sih tadi udah benar-benar disampaikan. Keren banget itu ya. Teman-teman yang nggak bisa nonton dari awal nanti bisa saksikan di YouTube ya teman-teman ya. Jadi YouTube saya si Anjrit ya, tulis aja si Anjrit, nanti ada di situ pokoknya ya, nanti rekamannya ada di situ. Thank you banget. Dan jangan lupa teman-teman nih ya, nanti kita ada private tanggal 30 itu ngebahas tentang dunia dan akhirat. Itu nggak bisa kita bahas secara umum karena itu benar-benar private ya. Karena banyak hal yang mungkin di luar otak kalian ya yang akan kita bahas. Nah, ini silakan yang mau ikutan. Nih, ini nomor saya ya. 0822334477 belakangnya 05. Nanti tanggal 30 Januari silakan ya, segera ya. Thank you. Oke. Penutupnya ini saya rasa Kang, tadi masih banyak tapi ini ujung dari semua ujung Kang. Kita ngomong solusi nih. Oke. Yang harapannya pembelajaran-pembelajaran kayak kita ini juga kan mudah-mudahan ini menjadi sumber edukasi yang tersampaikan kepada siapa yang mau nikah gitu misalnya Kang. Oh iya, benar. Ya kan? Jadi kata kuncinya adalah bagaimana penyebaran edukasi, bagaimana penyebaran berita-berita tentang pengetahuan. Nah, solusi menurunkan angka perceraian di era generasi Z dan Alpha. Ini endingnya saya kaitkan ke situ, Kang. Nomor 1, penguatan edukasi pranikah dan pemahaman pernikahan. Udah nggak bisa lepas, Kang. Itu penting ya. Berarti kalau generasi yang akan datang ingin membaik, mulailah dari dirimu gitu. Ya, jadi kembali kepada kita nih. Sebagai orang tua gitu intinya. Itu nomor 1. Yang kedua, pencegahan pernikahan dini dan pernikahan tidak siap. Bagi para orang tua yang anaknya kira-kira udah umur 25, belum nikah, gak usah khawatir. Kenapa? Daripada nikah cepat belum siap, sama aja kasusnya begitu-begitu lagi gitu misalnya. Itu ya, benar. Gitu Kang. Yang ketiga, membangun budaya dialog dan mediasi dalam rumah tangga. Berarti belajar yang disebut communication gitu. Di situ konteksnya adalah dialog intinya. Gitu ya. Dan yang keempat adalah pemberdayaan ekonomi keluarga muda. Ini yang Kang Anjrit selalu lakukan ulang-ulang. Itu benar banget ya teman-teman ya. Jadi pentingnya ekonomi ya itu untuk menunjang. Salah satunya untuk apa? Untuk bukan menghilangkan, menurunkan faktor perceraian tadi. Karena kan tadi ada faktor perceraian salah satunya ekonomi ya. Benar. Itu salah satunya. Makanya kenapa kalau laki-laki nikah itu kan harus ngasih mahar ya Kang? Benar. Iya, karena itu yang akan dipegang kalau nanti ada apa-apa, ya ini yang akan menjadi jaminan gitu misalnya. Oke. Tapi kayak transaksional banget ya. Kayak transaksional banget, bener. Padahal kalau dua-duanya mampu mah nggak perlu kayak gitu-gitu aja. Yuk nikah aja gitu kan. Itu satu, makanya sayang gitu kalau seperangkat alat sholat mending emas ratusan kilo, Kang, mending gitu ya. Mending gitu. Kan seperangkat alat sholat mah udah punya ya. Ngapain mesti itu lagi? Rata-rata kalau saya diundang pernikahan seperangkat alat sholat ada aja Kang gitu. Oke. Mendingan emas, deposito, dolar gitu misalnya kan yang mending gitu sih sekalian, memang bener. realistis. Ya, jadi nomor 4 itu adalah pemberdayaan. Yang kelima, ya balik lagi sih, penguatan nilai-nilai spiritualitas, kesadaran dan etika-etika pernikahan. Itu knowledge-nya ada di situ. Dan terakhir, ya balik lagi ya, terakhir itu adalah adaptasi yang tidak pernah selesai, sehingga kalau kita bisa beradaptasi dalam konteks apapun, itu yang akan menyelamatkan sih Kang. Itu Kang, intinya Kang. Wah, makalah kita hari ini. Thank you banget nih ya teman-teman, ini mahal banget ya, ilmu mahal tentunya, karena jujur aja saya juga baru tahu tentang keseluruhan pernikahan tuh ternyata seperti ini gitu ya teman-teman. Thank you banget Kang Abu untuk observasinya, dan thank you juga buat teman-teman ya udah nonton, yang nggak bisa nonton dari awal sampai akhir nanti ada di YouTube. Dan teman-teman jangan lupa nih sekali lagi silakan follow dulu. Setelah follow nih nanti save nomor saya, nanti kita ada private Zoom tanggal 30 itu ngebahas tentang dunia dan akhirat.
itu dibahasnya tuh di Zoom online, nggak bisa kita bahas di live karena itu private teman-teman ya. Oke, thank you banget. Thank you teman-teman, semoga dapat gambaran dari data-data yang barusan saya rangkum, dari pembelajaran-pembelajaran ini. Apapun teman-teman, jadikanlah ini sebagai sebuah informasi dan masukkan lagi ke dalam konteks yang namanya kesadaran kita masing-masing. Tetapi setidaknya ini menjadi catatan karena ini bentuknya data. Pertanyaannya adalah mau membaik atau tidak, itu adalah pilihan kita masing-masing. Karena kenapa? Menua itu pasti, mendewasa itu pilihan. Dan penutupnya adalah cerai bukan untuk saling berhenti mencintai, tapi untuk saling berhenti menyakiti. Terima kasih. Itu Kang. Wah. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bukan dari Adam, Hawa, taman surgawi atau Firdaus. Tempatku tidak bertempat, jejakku tidak berjejak. Baik raga maupun jiwaku, semuanya adalah kehidupan kekasihku.